Halo teman-teman semua, kita kembali lagi dalam bedah buku Master Your Pain. Nah, ini udah episode terakhir dan ini puncaknya teman-teman, seru banget. Oke, kita bakal bahas apa ini? Kita bakal bahas pengaturan rasa sakit bagai sebilah pedang dengan dua mata tajam. Jadi ini aku review dulu ya teman-teman. Kalau kemarin kita udah ngebahas dari awal ya, mulai dari kamu berhak tidak tersenyum, kemudian fokus pada rasa sakit, sisi terbaik dari penyiksaan, kemudian berambisi mendapatkan nilai dan materi, kemudian jalan lurus menjadi jahat. Kemudian di bab 6 ada sadari ini menjadi dewasa, artinya menjadi lebih sakit. Kemudian minumannya paling seger apa? Penghinaan. Kemudian disusul bab 8, berprasangka baik itu masalah. Bab 9 kita udah ngebahas memikirkan rasa sakit itu nggak salah. Dan bab 10 definisi passion ya, dan konstruksi sosial terkadang membuat Anda payah. Kemudian ada satu bab mengenai rasa malas, bahwa keterbatasan dan rasa malas memunculkan kreativitas. Kemudian kemarin baru aja di bab 12 ya, di 3C gitu ya, kesalahan orang lain pada Anda adalah tanggung jawab Anda juga. Nah, hari ini kita akan belajar ini, pengaturan pada rasa sakit. Yes, jadi rasa sakit itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang positif bagi kita, bisa jadi sesuatu yang negatif. Di sini kita diajarin gimana caranya ngolah itu menjadi sesuatu yang positif. Oke, kita mulai dari sesuatu yang menyentuh hati teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dengan ayat-ayat Allah teman-teman. Teman-teman hafal nggak surat Al-Bayyinah ayat 7? Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Teman-teman ingat, kalau ada kata inna itu kan sesungguhnya gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nih, khairul bariyah, ya, sebaik-baik makhluk. Oke. Berikutnya nih hadis ya, khairukum man ta'allama qur'ana wa amalah. Teman-teman mungkin Arabnya ini nggak familiar, tapi teman-teman artinya paling familiar nih. Sebaik-baik kalian itu yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Teman-teman pernah dengar ini pasti dong gitu ya. Jadi sebaik-baik orang. Jadi di sini ada kata khairukum gitu ya. Khairukum itu di sini kan sebaik-baik ya. Sebaik-baik orang itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa kita ngebahas masalah ini nih? Sebaik-baik makhluk, kemudian sebaik-baik kalian. Nah, di sini kita ngebahas sebuah frasa sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik kalian. Tahu nggak sih teman-teman, sebenarnya kalau mau ditelisik lagi tujuan kita untuk melakukan ini dan itu, kemudian kita mengatasi rasa sakit dan itu, tujuan itu sebenarnya satu, yaitu be the best. Kita di ujung terdalam hati kita itu sebenarnya kita pengen menjadi yang terbaik. Dan dalam Islam itu udah dikasih petunjuk nih, jadi yang terbaik itu gimana. Berarti yang terbaik itu the best semuanya ya, termasuk dalam mengelola rasa sakit. Tanpa sadar kita itu pengen jadi yang terbaik. Cuman jadi yang terbaiknya itu kadang-kadang ada yang kalau dapat petunjuk ya jadi yang terbaik beneran, kalau enggak ya enggak gitu. Dalam surat Al-Bayyinah itu udah jelas bahwa sebaik-baik makhluk itu kan berarti yang dia beriman dan beramal soleh. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sebaik-baik kalian gitu ya, itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa sih dari buku ini ya? Karena buku ini penting banget untuk dibahas teman-teman. Kenapa sih perlu kita mengelola rasa sakit? Ini ada sebuah quotes yang sangat bagus ya. Jadi kalau tadi di ayat itu kan bahwa keinginan terdalam kita sebagai manusia gitu ya, itu sebenarnya kita pengen jadi yang terbaik. Kita nggak pengen merasa nggak berharga, kita selalu pengen merasa berharga. Dan ini udah dikasih clue sama Islam, dikasih clue dari Allah itu ya, bahwa be the bestnya itu menjadi sebaik-baik makhluk itu adalah dengan beriman, beramal soleh, kemudian belajar dan mengajarkan
Al-Quran. Oke, quotesnya adalah if you don't heal what hurt you, you will bleed on people who don't cut you. Maksudnya apa nih? Maksudnya, teman-teman, jika teman-teman gak menyembuhkan luka teman-teman, sesuatu yang menyakiti teman-teman, itu bukan cuma ngefek ke teman-teman sendiri, tapi you will bleed on people who don't cut you. Kamu akan melukai orang-orang yang sebenarnya nggak punya salah sama kamu. Misalnya nih, kamu punya rasa sakit masa kecil gitu, dan kamu biarin nggak kamu sembuhin, terus siapa yang paling rugi ketika kamu belum menyembuhkan diri kamu sendiri? Pasangan kamu, anak-anak kamu. Orang-orang yang kamu kasih, orang-orang yang katanya kamu sayangi gitu loh. Orang-orang yang katanya kamu rela berkorban untuk dia, tapi ketika kamu tidak menyembuhkan luka kamu, justru itu satu jalan yang lapang untuk menyakiti orang-orang yang kamu sayang. Itu fakta. Jadi ibaratnya jangan sampai kita menjadi orang yang sengaja menikmati kesakitan, karena ketika kita menikmati kesakitan, justru sebenarnya orang-orang yang kita sayangi, yang kita nggak bermaksud untuk menyakiti, kena imbasnya. Oke, ini saya akan ngasih formula di buku ini. Garis besar sebenarnya buku ini itu bagaimana sih, kenapa kita perlu heal the wound, bukan heal the world ya, heal the wound. Kenapa kita perlu menyembuhkan luka kita? Oke, di awal bab, di termin pertama, kita belajar bahwa rasa sakit ya, itu nggak bisa kita hindari. Jadi dia pasti akan nongol di kehidupan kita, pasti akan masuk. Ibaratnya nggak usah cari zona tidak nyaman, karena zona tidak nyaman itu akan datang dengan sendirinya. Jadi zona nyaman itu nggak bakal selamanya. Nah, di mana rasa sakit itu bertubi-tubi gitu ya. Bisa jadi jarang ya manusia cuma dapat sakit sekali, biasanya bertubi-tubi. Di mana nanti di situ akan memberikan impact pada quality. Oke, ini tak tulis dulu semuanya aja, nanti baru tak jelasin satu-satu. Oke. Jadi ini bagan yang diharapkan dalam buku ini, teman-teman. Jadi ini saya jelasin satu-satu. Nah, jadi misalnya di input nih, input itu kan sebenarnya sumber dari rasa sakit. Nah, perasaan kita saat marah, kecewa gitu ya, kemudian, dan ini merupakan rasa sakit yang diinput ya, yang diinput yang akan kita proses kemudian. Nah, yang kedua itu adalah output. Output itu hasil langsung dari sebuah proses ya. Ukuran output tuh menunjukkan implementasi aktivitas yang dilakukan gitu. Contoh misalnya, kita mengikuti lomba dan dapetin penghargaan, maka itu kita menciptakan output. Nah, hasil yang bisa kita hitung atau bersifat langsung. Atau misalnya kita lagi dapat rasa sakit gitu ya, kecewa, terus kemudian dengan kecewa itu ternyata kita lebih mawas diri gitu ya. Nah, itu kan kuantiti langsung, output langsung yang bisa di indera gitu loh, atau reaksi langsung dari kita merasakan kesakitan gitu. Nah, kemudian outcome di sini, di outcome di quality adalah hasil yang dicapai dari aktivitas. Nah, outcome ini sebenarnya mengukur nilai kualitas dari suatu output. Ini adalah saat output bisa menginspirasi orang lain. Jadi kita punya rasa sakit, kemudian kita bisa memberikan respon yang tepat gitu ya. Nah, outcome itu, respon yang tepat itu bisa jadi inspirasi orang lain. Nah, ketika kita udah ngelewatin 3 hal ini nih teman-teman, ini satu langkah menuju yang namanya master pain. Nah, kalau di tahap yang outcome ini, kita itu udah jadi role model untuk orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan melakukan nilai-nilai yang baik gitu loh. Nah, teman-teman mungkin banyak melihat ada orang yang kagum gitu atau pengen jadi kayak kita. Jangan salah, ini kayak misalnya ada sesuatu yang gini, kita itu bukan idaman orang tua, tapi yakinlah kita itu idaman orang tua tetangga. Ya gitu, misalnya tuh lihat tuh si dia bisa begini. Jadi kalau kita nggak dipuji sama ortu sendiri, santai aja. Ada tetangga yang bersukacita untuk membandingkan anaknya dengan kita, dan kita pasti lebih unggul. Kenapa? Karena kita statusnya anak tetangga. Jadi misalnya kamu suka buku, terus akhirnya kamu mutusin buat nulis buku gitu ya. Nah, ini sebenarnya memberikan harapan gitu loh. Jadi outcome itu sampai kita bisa ngasih harapan kepada orang-orang yang mendapatkan rasa sakit yang sama kayak kita. Oke. Nah, diharapkan gitu ya, ketika kita
bisa sampai outcome, kemudian kita menjadi master ya, kita bisa menginspirasi orang lain dalam mengelola rasa sakit itu, yang diharapkan yang terbesar adalah impact-nya adalah perubahan. Nah, perubahan ini bukan perubahan kecil ya, tapi perubahan yang besar gitu, yang bisa menginspirasi dan menggerakkan, tapi juga memberikan dampak yang bisa menggabungkan ini output sama outcome jadi satu gitu. Jadi sebuah gebrakan gitu ya. Ada sebuah pepatah bahwa gajah mati itu meninggalkan tulang gitu, manusia mati gitu ya meninggalkan nama gitu. Dan saya akan memberi satu hal yang the best dari ini ya, dari proses ini, heal the wound yang luka, dan memberikan inspirasi yang luar biasa, bahkan masih relevan sampai sekarang. Oke, teman-teman pernah mendengar nama ini? Rasulullah SAW. Ini adalah contoh terkeren sepanjang masa mengenai heal the wound gitu loh. Dan teman-teman harus amati deh, orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang pasti merasakan sakit gitu. Jadi kalau kita ngambil ini nih, kita ngambil ini ya, kita ngambil contoh dari tadi, ini adalah bagian mengolah rasa sakit ya, ada input, output, outcome, master plan, and impact. Nah, teman-teman bayangin rasa sakit yang dialami oleh Rasul dan para sahabat. Teman-teman udah baca kisahnya di ini ya, di kisahnya di Sirah gitu ya, ada banyak siksaan gitu kan, ada banyak cemooh ya. Teman-teman mungkin ingat ya, Rasulullah itu pernah dituduh tukang sihir gitu ya, pernah dituduh orang gila gitu kan. Itu kalau orang biasa, itu belum tentu kuat ya. Kemudian diboikot ya, diboikot, dan di sini sampai istri Rasulullah itu meninggal dunia gitu. Nah, kemudian outputnya adalah bagaimana Rasulullah itu menasehati saat itu ketika Umar udah getem-getem ya. Ya Rasul, kenapa nggak kita perangi saja mereka gitu, kita bantai balik gitu bahasanya. Tapi Rasulullah bilang apa? Allah belum memerintahkan. Ini kita bisa lihat dari sikap-sikap para sahabat itu ya, para sahabat dan Rasul gitu ya. Mereka tidak membalas keburukan itu, tapi mereka tetap teguh terhadap perintahnya Allah, menahan kesakitan itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya gitu ya. Ini justru menimbulkan kayak ngefans diam-diam gitu loh. Jadi meskipun masyarakat Mekah waktu itu belum berani terang-terangan gitu, tapi mereka udah dapat fans diam-diam sebenarnya. Nah, outcome-nya adalah bagaimana kita lihat ketangguhan para sahabat dan Rasul ya, para sahabat gitu ya. Bagaimana ketangguhan Bilal itu keren banget gitu kan. Terus akhirnya bisa ini ya, meluluhkan banyak orang gitu ya. Bagaimana Abu Bakar gitu kan, yang duit itu tuh dibuang nggak sayang gitu di jalan Allah gitu. Atau kisahnya Umar yang masuk Islam ya, dia pengen ngebunuh Rasulullah tapi malah kagum sendiri sama Rasulullah gitu. Akhirnya apa, nggak diragukan lagi bahwa mereka itu telah master the pain. Mereka itu masternya menahan rasa sakit itu loh. Mereka masternya udah mau diapain lagi nggak gentar gitu loh, sampai orang Quraisy tuh bingung, ini orang disiksa model apa lagi nih biar mereka itu hancur, biar mereka itu keluar dari Islam gitu ya. Tapi karena mereka udah master, yang nggak ngefek gitu loh ya, yang awalnya defensif menjadi ofensif malahan gitu ya, yang awalnya cuma level bertahan doang sampai akhirnya bisa menyerang balik ya. Menyerang balik akhirnya memberikan impact change, perubahan yang luar biasa. Perubahannya bukan cuma level individu, bukan cuma level Jazirah Arab, teman-teman. Bagaimana level menahan rasa sakit dan mengolah rasa sakit ala Rasulullah dan sahabat membuahkan sesuatu yang sangat gemilang, yaitu peradaban Islam. Dan peradaban ini bukan peradaban yang kaleng-kaleng, belum pernah ditandingi oleh peradaban sebelumnya dan setelahnya, yang berdiri tegak selama 1300 tahun. Oke, ini contoh paling keren dari pain management ya, mengelola rasa sakit. Kita bisa bayangkan kalau mereka tuh tipe-tipe baper, kemudian menyerah pada keadaan gitu ya. Maka buat kaum muslimin nih pesannya teman-teman, ketika saya membaca sirahnya Rasulullah itu ya, pesannya adalah bahwa kita itu adalah keturunannya Rasulullah gitu ya. Kita adalah kaum muslimin, kita adalah pewaris Rasulullah, di mana kita lahir itu untuk menghadapi kenyataan, bukan meratapi kenyataan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu inspiringnya dari Master Your Pain. Teman-teman jangan lupa yang terakhir itu legit banget bahasanya. Ini saya nggak akan ngasih bocoran, teman-teman silahkan nanti saksikan bedah buku yang termin 3E ya. Termin 3 ini 3D, habis itu tamat.
Oke, sampai sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.